Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dengan Ibu dalam menyampaikan renungan singkat kepada kita pada saat ini yang terambil dari kitab Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Demikian firman Tuhan sebagai tema kepada kita pada saat ini, yaitu pemuda yang tampil beda. Wow, mantap sekali. Ini pemuda yang berani tampil beda. Saudaraku, pemuda-pemudi yang kucintai dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus tahu bahwa masa muda adalah masa emas dalam perjalanan hidup seseorang. Masa di mana mengekspresikan segala potensi yang dia miliki. Namun juga bisa dikatakan sebagai masa rentan terhadap segala pengaruh yang ada, apakah itu pengaruh baik yang akan membawa kepada keberhasilan, atau pengaruh yang buruk yang sewaktu-waktu nanti bisa menjerumuskan kepada suatu kegagalan. Nah, dalam perkembangan zaman pada saat ini yang semakin cepat di era modern ini, saat ini membuat pemuda-pemudi berusaha tampil beda dengan mengikuti tren yang ada, yang sedang berkembang pada saat ini. Mereka berusaha agar mereka diterima, agar mereka dapat masuk dalam lingkungan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang dapat kita lakukan agar tetap berada dalam Tuhan dan kita juga berani tampil beda dengan dunia ini. Yaitu yang pertama adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam kitab Mazmur 119 ayat 9, di sana dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman. Ini sesuai dengan firman Tuhan. Jadi supaya kita bisa tampil beda, saudara, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Apa saja yang harus kita lakukan sesuai firman Tuhan? Ya, di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab ada begitu banyak perintah Tuhan yang harus kita lakukan sebagai anak pemuda atau remaja Kristen saat ini. Di situ ada tentang hukum kasih. Kasihilah Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Dia mengatakan, bagaimana engkau mengasihi Allah jikalau engkau tidak mengasihi sesama manusia. Apalagi firman Tuhan yang harus kita lakukan. Ada begitu banyak, ada Taurat Tuhan, hukum Taurat. Apa itu? Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, dan sebagainya. Itu adalah firman Tuhan. Dan Tuhan katakan, jika engkau mau tampil beda hari ini, maka kau harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jangan engkau tanya lagi bagaimana caranya. Ya, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab ada begitu banyak cara hidup yang benar. Ya, tergantung kepada kita saat ini, mau nggak tampil beda? Engkau tampil beda tetapi engkau tetap di dalam Tuhan. Ya, mari kita belajar dari firman Tuhan. Tampil beda bukan berarti kamu harus pasang anting-anting keliling dengan kuping, dengan telinga, atau kasih anting-anting di hidung. Itu namanya bukan tampil beda, itu namanya memperburuk diri. Ya, ini adalah gambar rupa Allah.
pastikan diri ya. Untuk bisa tampil beda itu adalah kita hidup lewat firman Tuhan, kita hidup dengan penuh kasih sayang, kita hidup dengan penuh kesetiaan, kita hidup dengan keadilan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang itu adalah menjadi teladan. Kalau kita membacakan di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayatnya yang ke-12, di sana dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mudah. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Jadi biarlah hidup kita ini menjadi teladan ya. Kalau engkau mau tampil beda, jadilah teladan. Jadilah pemuda remaja Kristen yang menjadi teladan yang sejati. Dia hidup di dalam kasih, hidup di dalam kesetiaan, hidup di dalam kesucian ya. Bagaimana supaya kita hidup di dalam kesucian? Kita harus menjaga diri, jangan bergaul dengan orang-orang yang hancur-hancuran, yang hidup di dalam yang hidup di dalam yang tidak beraturan ya. Beraturan itu contohnya ya, entah kemana lah tujuan hidupnya, nggak tentu ya. Hidupnya selalu di dalam diskotik ya, apalagi bunggam, apalagi main judi dan lain sebagainya ya. Dikatakan di sini, jadilah engkau teladan dalam setiap perkataanmu ya. Tutur kata kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, itu semuanya menjadi berkat bagi orang lain. Perkataan kita menjadi penyemangat, perkataan kita menjadi motivasi dan lain sebagainya. Nah, disitulah kita menjadi teladan. Teladan dalam tingkah laku, sikap kita, karakter kita ya. Kita menjadi teladan dalam hal itu. Jadi ketika kita ya memiliki ya perkataan yang baik, perilaku yang baik, moral yang baik, maka kita menjadi teladan dan bisa tampil beda dari antara remaja yang lain, di antara pemuda-pemudi yang lain. Yang ketiga itu adalah menjauhi hawa nafsu. 2 Timotius pasal 2 ayat 22 dikatakan di sana, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi inilah yang ketiga, supaya kita bisa tampil beda, kita harus menjauhi ya, menjauhi hawa nafsu, kedagingan kita, keinginan kita. Kita harus ya, memisahkan. Saat ini hari-hari yang semakin jahat, ada begitu banyak cara iblis, akal iblis untuk menjerumus anak-anak Tuhan, untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Bisa melewat ya pacaran melebihi batas, bisa pergaulan bebas, bisa lewat perjudian ya. Semuanya itu banyak yang bisa mempengaruhi anak-anak muda. Tetapi hati kita ya, hati kita harus jaga supaya kita jangan terjatuh di tangan si iblis, supaya kita jangan tergiur untuk melakukan
segala hawa nafsu, keinginan, kedagingan kita, tetapi biarlah kehendak Tuhan senantiasa yang ada dalam diri kita. Memang bukan suatu hal yang mudah untuk menolak segala tren yang ada pada saat ini, tetapi sebagai anak muda yang mengenal Tuhan, tentunya kita harus cermat mengikuti tren-tren yang ada saat ini. Pemuda-pemudi Kristen harus pintar-pintar memilih tren apa yang baik dan apa yang tidak baik dalam diri kita, agar kita tetap berjalan dalam kehendak Tuhan dan tidak menyimpang dari jalannya Tuhan. Mari anak-anak pemuda, untuk bisa kita tampil beda dengan dunia ini, maka yang pertama, kita harus hidup sesuai dengan firman Allah. Yang kedua, mari kita menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ketiga, kita menjauhi hawa nafsu. Dengan semuanya ini, ketika kita bisa mengendalikan